10 ya, Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1445 adalah hari Sabtu, hari kita praktek ibadah sebagaimana program dalam pelajaran kita ya. Yang sudah dilaksanakan adalah praktek apa? Pertama anak-anak, praktek apa yang pertama? Wudu ya, wudu, azan ya. Dan sekarang bab sholat. Seperti yang telah diajarkan di kelas-kelas lalu, bahwa sholat itu hukumnya fardu ya. Sholat 5 waktu disebut sholatul khomsah ya, atau sholat 5 waktu adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu hukumnya wajib karena diperintah dalam Al-Quran aqimus sholat ya, waktu zakat. Dan sholat itu merupakan sebuah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqomadin, paman tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat, dia mendirikan agama di dalam dirinya. Siapa yang meninggalkan sholat, dia merubuhkan agama. Berarti kalau merubuhkan agama apa namanya? Ya kufur ya, keislamannya. Oleh itu kewajiban bagi setiap umat Islam melaksanakan sholat. Dan sholat itu ada dua macam. Ada sholat yang benar disebut sholat khosyi'un. Ada sholat yang salah disebut sholat sahun. Yang khosyi'un itu akan memperoleh qad aflahal mu'minun alladhum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang sholatnya khosyi'un, khusyuk. Tapi wailul lil musallin, dalam ayat yang lain, kecelakaanlah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya sahun, lalai, tidak benar, asal-asalan dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus belajar dengan sebenarnya. Dan sholat itu juga ya uniknya tidak seperti zakat. Maksud Pak Agus gini, sholat itu banyak variannya ya. Maksudnya teh varian itu ada yang paham begini ya. Di antara kalian juga ngaji tidak dialamin semuanya. Kadang-kadang diajar sholat di SD di mana yang penyajiannya beda dengan Pak Agus. Ya. Ada yang pakai usoli, fardhu, duhri 4 rakaat ya. Ada yang tidak pakai. Terus kalau subuh ada yang kunut, ada yang tidak. At-tahiyat ada yang digerak-gerakan, ada yang tidak. Jadi itu kan macam-macam ya. Jadi varian ya. Pertanyaan kita, apakah benar semua? Atau ada yang benar, ada yang salah, atau ada yang lebih benar, ada yang benar dan lebih benar, gitu kan pertanyaannya gitu. Nah itu yang harus dipelajari anak-anak. Kadang-kadang seusia kamu itu belum berpikir ke sana. Yang penting laksanakan sesuai dengan yang diajarkan. Yang diajarkan di Madrasah Al-Amin oleh Pak Agus, oleh semuanya, ya. Tata cara sholat itu sebagaimana motonya shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah sholat. Rasulullah kan udah tiada 14 abad yang lalu. Nggak mungkin kita melihat Rasulullah sedang sholat. Ya. Caranya gimana? Melihat hadis-hadisnya. Nah, semua yang sholat itu berdasarkan dalil. Semuanya juga berdasarkan perintah Allah baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu teh. Tapi di lapangan kok bisa berbeda gitu kan? Ada yang salat menghadap kiblat, Allahu Akbar. Ada yang berdiri lama baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada yang tidak. Pasti bertanya-tanya, ya, mana yang benar? Atau benar semuanya? Yang tidak usolli benar, yang usolli benar. Nah, oleh karena itu anak-anaknya Pak Agus akan menjelaskan. Seperti tadi dikatakan bahwa sholat itu harus sesuai dengan sunnah Rasul, dengan contoh Nabi. Nabi pernah mengatakan, ibtatahu sholat bitakbir, wa tahtimu sholat bisalam. Mulai sholat dengan takbir. Takbirnya nggak ada usoli. Ya, menghadap kiblat, karena soal niat kan di dalam hati. Sejak sebelum wudhu kita udah ada niat kan. Kalau ada yang nanya, Alif mau sholat apa? Duhur atau jam 12, tuh kan? Berarti ada niat. Jadi menghadap kiblat, Allah. Nah ini tangan. Tangan diangkat sini, ini rada dibuka sedikit ya. Ini rada dibuka, jangan dirapatkan gini. Ya, lihat Pak Agus. Jangan di
rapatkan gini, tapi agak dibuka. Allahu Akbar. Ya. Itu setelah takbir. Jadi Allahu Akbar. Jangan begini yang Allahu Akbar. Deeting atau kelebihan gini, jangan. Jadi ujung jari tengah itu lihat tuh ke sini, jangan tungkul wae. Jangan tuh lihat Pak Agus lagi praktek. Ujung ini ya ditarik ke sini lurus dengan ujung telinga bagian bawah. Tuh. Allah. Ditarik Allah. Jangan Allahu Akbar. Jangan gitu. Jangan terlalu pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, takbirnya boleh lebih dari 2 harokat. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh 3 harokat. Terus wa wadoa yadahul yumna ala yadahul yusro. Simpan tangan kanan di atas tangan kiri. Tuh. Setelah takbir. Ini gini ya. Nih. Jangan gini. Jangan gini. Ya. Tapi ini di pergelangan. Ini jari ibu jari dan jari telunjuk dari tengah diginiin tuh. Ini yang telunjuk diginiin. Tuh. Ya. Itu. Ini kaifiatnya dulu ya, doanya nanti. Habis gitu, ini contohnya salat subuh ya. Contohnya jadi 2 rakaat. Setelah baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya, baca basmalah, amin, surah. Kita takbir. Angkat tangan lagi ya. Allahu Akbar. Tuh. Jadi si tangan itu angkat lagi. Ini agak dibengkungin sikutnya, jangan lurus begini. Ya. Tapi agak dibengkokin. Penglihatan ke tempat sujud. Nanti kita sujud di mana? Kan di situ, berarti penglihatan ke situ. Jangan ke sana atau jangan ke belakang. Sini. Ya. Yang enakan yang tumaninah, karena tumaninah itu bagian dari kehusuan salat. Tumaninah. Jadi kalaupun kita disuruh sujud ruku 10 menit kita kuat. Masalahnya ini kan tumaninah, ya, kuat. Tapi kalau tidak kuat misalnya pakarek 2 menit, semenit kuat ya. Tasbih ruku boleh 1, boleh 3, boleh 10. Nah, setelah ini sami Allahu liman hamidah ya, diangkat lagi tangan seperti takbiratul ihram tadi, sami Allahu liman hamidah ke bawah ya. Rabbana walakal hamdu. Ya, habis gitu setelah ini berdiri apa namanya? Berdiri apa setelah sujud setelah ruku? Tidak. Rabbana walakal hamdu. Atau Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa bil ard. Ya. Mil'us samawati wa bil ard. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis itu sujud. Ya. Allahu Akbar. Ini tangan dulu. Ya. Tentu ini dulu kan, lutut dulu ya. Udah lutut kena ke lantai baru tangan yang kedua. Nah, ini dirapatin, tangannya rapat. Jangan dibuka begini, jangan begini. Lebih rapat. Ya, pelan-pelan kemudian sujud. Anggota sujud itu adalah kening dan hidung, ya. Kening dan hidung anggota sujud. 2 tah? 3 telapak tangan kanan. 4 tangan kiri. 5 lutut. Lutut ya, lutut kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya anggota sujud itu 7 sih. Jadi hidung sama kening itu dihitung 1 ya. Dihitung 1. Artinya ketika sujud, ujung hidung sama kening itu harus kena. Jangan hidung sampai ngegantung gini. Nah, jangan kening aja. Berarti dihitung 1 ya. 1, 2, 3, 4 lutut, 5. Masih lutut, 6. Yang 6 apa yang kena ke lantai apa?
Nah, yang keenam yang kena itu ini. Nih, perut, jari-jari kaki. Ulangi ya. Jadi yang kena ke lantai itu kaki kanan, ya, kaki kanan, jari-jari kanan, jari-jari kaki kanan, perutnya neken ke lantai. Contoh, lihat. Kan ini nih, ini perutnya teh ini ya. Ya. Dari mulai ini sampai ibu jari kaki disebut nanti perut ini. Ini punggung kan? Ini perut ya. Jadi ini tuh. Ya. Jangan diginiin. Jangan gini. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi harus dilipat sekuat-kuatnya. Hingga si ujung jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat semuanya. Paham tuh? Tuh, kan kiblat ini ke sana. Ya. Semuanya. Sementara yang kiri, nah, kaki yang kiri, punggung telapak kaki kiri dikenakan ke lantai. Contoh ini nih. Bukan perutnya kan. Yang perutnya kan ini. Ini punggungnya ya. Nah. Jadi ini nih, kayak gini nih. Nih. Kayak gini. Tuh. Ya. Itu disebut duduk apa namanya? Disebut duduk antara dua sujud. Kalau istilah fikihnya apa? Duduk iftirosh. Iftirosh istilahnya. Duduk antara sujud, terus atahiyat awal, itu disebutnya duduk iftirosh ya. Atau juga disebut duduk iqna. Ada yang nyebut duduk ikna, ada yang nyebut duduk iftirosh. Nah, ketika kita duduk iftirosh di antara dua sujud, kita membaca doa. Ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, nanti doanya kita kalau ada yang udah benar, teruskan. Kalau ada yang tidak sama, samain ya. Nah, setelah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, kemudian sujud yang kedua kali kan? Sujud yang kedua kali, ingat ini posisinya di sebelah kanan telinga. Dekat telinga. Tapi jangan terlalu dekat, jauh. Dan ketiak ini harus terbuka. Jangan dirapetin gini, tapi dibuka. Mau perempuan laki-laki sama. Ya. Gitu. Setelah sujud yang kedua, langsung berdiri. Contoh. Allah. Nah, ini neken ke lutut ketika berdiri. Allah. Kan kalian masih anak-anak, lututnya masih kuat ya. Masih kuat. Jadi bisa kayak gini. Lihat. Allah. Akbar. Langsung ke sini, jangan angkat tangan, langsung ke sini kan. Di rakaat kedua itu. Ya. Di rakaat kedua itu langsung ke sini. Ya, udah gitu angkat tangan lagi untuk ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, diangkat lagi. Jadi setiap pengangkat tangan itu, ya, setiap yang ada angkatan sama persis seperti takbiratul ihram. Sama dengan takbiratul ihram. Kemudian sujud begini. Nah, jadi jangan lupa lutut dulu. Untuk bapak-bapak yang sudah tua, yang tidak kuat lututnya, sudah lemah, boleh berdiri ke rakaat kedua seperti ini. Duduk dulu sebentar, kemudian gitu, ya. Itu boleh. Anak-anak mah usah seperti itu. Nah, itu disebut duduk salat subuh. Berarti setelah sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, apa yang dilakukan? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir duduknya tidak seperti duduk antara dua sujud. Tidak duduk
Iftiros, tidak duduk ikna, tapi duduk tawaruk. Apa duduk tawaruk? Duduk tawaruk itu duduk atahiyat akhir. Caranya kaki kiri ya diselipin ke apa tuur teh ini teh bahasa Indonesia teh ke apa ini namanya tuur ya lutut mah ini atuh ini apa betis. Nah di bawah betis pasti kamu udah tahu semuanya ya cara-cara, tidak usah secara detail ya, cuman diusahakan yang kanan itu ya seperti duduk ikna atau secara seperti duduk iftiros, perut, jari-jari kaki kanan semuanya neken ke lantai dan ujungnya ngiblat seperti tadi. Tuh. Ke kiblat kan ke sana. Ya, gini. Dulu kita baca doa tahiyat. Di dalam hadis, cara tahiyat itu adalah anak-anak ada beberapa varian ya di masyarakat. Ada yang berisyarat dengan telunjuk dari mulai baca at-tahiyat, at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat terus gitu. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum baru dibebaskan. Ini lagi ya. Ada lagi yang ketika berdoa at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat, ini dua-duanya gini. Ya, normal. Pas bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul baru diangkat. Ya, setelah assalamualaikum baru dinormalkan lagi. Oke. Ada yang ketiga dari mulai at-tahiyat ya. Ceritanya kan at-tahiyat ya, baik at-tahiyat awal maupun akhir ya. Ini dari mulai baca at-tahiyat berisyarat dengan telunjuk dan telunjuk itu disunatkan digerak-gerakkan. Dari mulai baca at-tahiyatul lillah dengan gerakan yang halus, dengan gerakan kikituan teuing entong. Tapi gerakan yang halus disesuaikan dengan ritme. Ritme tahu nggak? Ritme bacaan. Kan ada tahiyatulillah Muhammad sallallahu itu baru assalamualaikum cepet teuing pan henteu tartib. Teu tartil. Henteu lambat teuing at-tahiyatulillahi wasallam jika kaset butut. Ya, tapi ritmenya yang sedang at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi gerakan teh disesuaikan dengan ritme bacaan kita ya. Nah setelah beres innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya. Doa akhir tahiyat baru ini dinormalkan. Setelah dinormalkan salam ke kanan. Dan salam itu jangan apa? Jangan pendek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pedit. Assalamualaikum. Rasulullah apabila salam hingga terlihat pelipisan atau pipi Nabi yang kanan oleh orang-orang yang ada di belakang. Sampai kelihatan. Berarti Nabi assalamualaikumnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tarik sekuatnya ke kiri, ke kanan, sekuatnya ke kiri. Itu Nabi mah. Kan kita harus seperti Nabi, ya. Nah, Pak Agus, apa yang harus dilakukan? Apakah harus usoli tadi yang pertama atau tidak? Ya, lebih baik nggak usah. Tapi kita nggak usah menyalahkan orang yang suka baca usoli, terserah aja ya. Bagi murid-murid Pak Agus semuanya tidak usah. Karena apa? Rasul tidak melakukan. Nah itu masalahnya. Ya. Jadi kita Allahu Akbar. Kemudian kedua yang berbeda itu adalah dalam at-tahiyat yang beda. Nanti perbedaan di dalam doa ada. Ada varian juga di dalam doa. Doa apa? Pertama doa iftitah. Ada Allahumma ba'id baini, subhanakallahumma, wajhatu wajhiya. 3 varian. Boleh yang mana saja, tapi sebaiknya Allahumma ba'id saja. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek.
Kalau Pak Agus sholat sunat pakai subhanakallahumma, kalau sholat fardu Allahumma bayyid baini, kalau tahajud wajah tuwajia yang panjang, dinikmati tahajud mah, kayak gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah apalagi ya? Udah ya. Pertama perbedaan itu usoli, ada yang pakai usoli, ada yang tidak. Terus kalau usoli lebih baik tidak usah, takbir aja Allahu Akbar. Kalau tadi ya doa iftitah tiga-tiganya memang ada hadisnya. Subhanakallahumma, Allahumma bayyid baini wajhatu. Boleh kita pilih yang mana ya. Tapi pesan Pak Agus Allahumma bayyid baini aja. Kemudian yang perbedaan yang ketiga adalah tahiyat tadi, isyarat bukan doa itidal. Doa itidal Rabbana walakal hamdu. Cukup segitu ya. Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau kamu mau rada panjang sedikit boleh. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Aku mau yang panjang cenah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil umasita min syai'in ba'du ahlas sanai wal majdi ahaqu maqala lakal hamdun Allahumma lamani alima atauita wa lamutia lima manata wa layan fa'uda jadi min kaljad. Panjang teuing kan? Kecuali untuk tahajud. Kalau kamu sholat munfarid boleh baca yang terpanjang. Kalau jadi imam kan keheuleun makmum. Leulah teuing cenah tidak teh kawas kunut lainnya. Nah, perbedaan yang keempat adalah bacaan doa tahiyat. Ada at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibah, ada at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Ya, kita gunakan aja at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibah. Ya, yang itu. Kemudian dalam salawat kepada Nabi. Perbedaan yang kelima dalam salawat. Ada yang begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Nah, ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Mana yang harus dipakai? Yang dipakai yang tidak usah pakai Sayyidina. Tapi kalau orang lain pakai Sayyidina biarin aja, ya. Kita jangan pakai Sayyidina. Kenapa tidak usah? Karena di dalam hadisnya juga tidak ada Sayyidina. Itu mah berarti ada orang yang nambahi. Sedangkan tadi gimana? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana Rasul contohkan salat. Rasul tidak pakai Sayyidina, Rasul tidak usolli. Jadi berarti yang harus dilakukan yang dilakukan oleh Rasul agar kita selamat. Paham tuh anak-anak? Ya. Terus perbedaan yang keenam ya. Yang keenam apa ya? Yaitu isyarat tahiyat. Yang mana Pak Agus yang pakai? Apa yang digerak-gerak, yang tidak? Pada dasarnya tiga-tiganya boleh. Hanya yang paling sahih hadisnya yang digerak-gerakkan. Karena menggerak-gerakkan telunjuk itu mendapat pahala. Kenapa dapat pahala? Ayo jawab. Kenapa dapat pahala? Karena ada kerjaan. Kerjaan. Kan kalau di Cicingki mah nggak ada kerjaan. Ya. Ayo dikirim at-tahiyatulillah. Berarti ada kerjaan, dapat pahala sunnah. Dan itu dicontohkan oleh Rasul. Dalam hadisnya, kata sahabat Wa'il bin Hujrin ketika sholat bersama dengan Rasulullah, kata Wa'il bin Hujrin gini ngomongnya, "Paro'aituhu yuharrikuha yad'u biha." Aku melihat, berarti si sahabat kan melirik ke nabinya. Sahabat Wa'il itu melirik matanya ketika berjamaah dengan Nabi, melirik kepada Nabi, dan aku melihat ketika Rasulullah atahiyat, beliau wa asyara bisababihi berisyarat dengan telunjuknya. Dan mungkin antum keur direkam deh. Paro'aituhu, aku melihatnya, yuharikuha, menggerak-gerakannya, yad'u biha, sambil berdoa. Gitu. Sambil berdoa. Kalau yang dua yang tidak digerak-gerakan, itu hadisnya hadis sebut hadis mutlak. Kalau ada hadis mutlak, lakukan hadis mutlak itu.
selama tidak ada hadis yang muqayyad. Kalau ada hadis yang muqayyad, amalkan yang hadis muqayyad, yang mutlak jangan diamalkan. Ngerti itu? Pasti itu kan? Nah, yang tidak digerak-gerakan disebutnya mutlak. Kalau yang digerak-gerakan muqayyad itu adalah yang lebih jelas daripada yang flat. Ya. Jadi yang mutlak itu yang flat. Seperti air mutlak teh apa? Air mutlak teh air yang normal. Yaitu air yang putih, belum tercampur apapun. Sedangkan air yang sudah tercampur dengan air kopi, dengan apa, itu disebut air muqayyad. Sudah berubah dari kemurniannya ke keasliannya air. Maka orang yang beratahiyat tidak digerak-gerakan itu menggunakan hadis yang bersifat mutlak, yang umum. Yang umum, paham? Yang umum, yang mutlak teh. Kalau tidak ada hadis yang digerak-gerakan, ya, yang tidak digerak-gerakan itulah yang harus diamalkan. Ternyata ada hadis yang mengubah dari kemutlakannya, dari keumumannya kepada yang lebih khusus, yaitu bergerak-gerakan sambil berdoa. Yuharrikuha, Rasulullah menggerak-gerakannya, yad'u biha, sambil membaca doa tahiyat. Tuh, coba pikir ke kalian, mana yang lebih tepat? Kan yang lebih tepat contoh Nabi yang dilihat oleh sahabat Wa'il. Ya, tapi tidak digerak-gerakan juga, sah saja, tidak menyebabkan sholatnya gugur atau tidak sah, tidak. Ya, hanya nilainya nanti yang berbeda. Nilai yang terbaik itu tentu saja yang paling mirip dengan Nabi, yang paling mirip, yang paling menepati dengan hadis Nabi yang sahih, gitu ya. Paham ya? Paham? Nah, kemudian terakhir yang beda adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang suka mengusap muka, ya. Sekarang udah tidak musim, jarang yang melakukan itu di masjid. Pasti assalamualaikum udah aja. Kenapa? Sebab itu tambahan, tidak ada dalam hadisnya. Ya, jadi pikir-pikir anak-anak, bab sholat aja banyak tambahan-tambahan, ya. Banyak tambahan-tambahan, dan kebanyakan orang tidak tahu bahwa itu tambahan, bahwa itu bukan pekerjaan Nabi. Tapi karena orang sholat itu mengikuti kebiasaan orang banyak, ya udah aja dah, aku mah lihat ajengan gitu, melihat ustadz gitu, tanpa tahu kenapa gitu. Nah, gitu harus dijelaskan. Tidak ada. Dulu katanya di zaman Nabi, di zaman para sahabat, sholat itu kadang-kadang tidak seperti sekarang pakai lantai bersih, pakai karpet bersih, suka disapuin. Kadang-kadang suka ada pasir, karena suka di zaman Nabi masjidnya teh lantainya tanah, tapi bersih dari najis. Kalau ketika sholat ada misalnya ada pasir di sini, jangan digituin, itu menghilangkan rahmat Allah katanya. Makanya dibiarin aja, ada itu teh, ada pasir di kening teh, dibiarin aja waktu sholat teh. Pas udah assalamualaikum kan udah selesai sholat, ya. Ihtatamu sholat bisalam, penutup sholat itu assalamualaikum. Kalau udah assalamualaikum, artinya sholat udah selesai. Baru ini diginiin, ya, suka itu teh menghilangkan debu atau pasir yang nempel di muka kita atau di kening kita. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan pakai sajadah, tidak ada pasir. Ngapain begitu segala, gitu ya? Paham tuh? Apa yang Pak Agus sampaikan bisa dipahami? Ada pertanyaan? Berarti udah paham ya? Nah, apa? Oh, itu kan bukan bab sholat. Tapi Pak Agus jawab aja ya. Ada tahlilan, ada tahlil. Tahlilan itu masdar dari tahlil. Jadi tahlilan atau tahlil mengucapkan la ilaha illallah, hukumnya wajib. Membaca tahlil itu la ilaha illallah wajib diucapkan, wajib diyakini dan dipercayai, dan wajib diamalkan. Karena di syahadat juga ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tapi kalau tanda kutip tahlilan itu adalah sebuah upacara, sebuah doa-doa yang ditetapkan bagi setiap ada orang yang mati, yang meninggal. Misalnya si Rama meninggal nih, Fion mau meninggal, terus keluarganya mengadakan tahlilan. Mungkin yang ditanya si Irgi itu kan, yang ditanya si Irgi itu ya,
Kemudian setelah sholat isya kumpul bapak-bapak semuanya baca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim dan ya gitu ya la ilaha illallah la ilaha itu bagus. Cuman masalahnya yaitu tadi pernah nggak dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi kalau ada yang meninggal suka melakukan itu nggak? Itu pertanyaan harus dijawab. Ternyata tidak ada zaman Nabi. Di zaman sahabat Nabi setelah Nabi wafat kan para sahabat, khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pernah nggak melakukan upacara seperti itu? Tidak ada. Di para imam-imam mazhab Imam Syafi'i, Maliki, ya, Imam Ahmad bin Hambal, dengerin atuh, suka ada nggak? Tidak ada. Terus pertanyaannya dari mana itu adanya, gitu kan? Untuk sementara Paus jawab, I don't know. Mungkin itu dibuat-buat oleh sebagian orang Islam. Kesimpulannya tidak usah melakukan itu. Karena orang yang meninggal dunia wajib dilakukan pertama memandikan, kedua mengapani, ketiga mensolati, keempat menguburkan. The end, selesai. Selanjutnya adalah doa dari anak-anaknya setiap pada sholat kalau punya anak. Doa dari ayah ibu kalau yang matinya terapi anaknya. Oke, bisa dipahami nggak? Nah, harus paham. Ya, jadi dari sekarang jangan lihat ke kanan ke kiri ya. Apa yang diajarkan Paus itu amalkan. Bisa dipertanggungjawabkan di akhirat karena berdasarkan dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi yang sahih. Demikian anak sekalian praktek sholat untuk kali ini, nanti dilanjutkan lagi ya di Sabtu-Sabtu yang mendatang. Semoga semuanya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas dalam beribadah, ya, yang wafaqo bi kitabillah wa sunnati Rasulullah, yang ibadah sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul. Amin. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.